20-an tahun sudah nih, lebih. Mandau sakti ini tuh, miliaran ini gagangnya nih. Saya punya borcon atau bergantung tuh 5 ya. Selamat hari dan salam budaya. Pada video kali ini saya ingin menjawab dari request atau permintaan dari teman-teman yang banyak di kolom komentar bertanya, coba Bang Pius review alat-alat ukir Bang Pius apa-apa aja gitu. Jadi ya sudah lama sebenarnya itu sering masuk di kolom komentar YouTube, tetapi baru kali ini saya mau sempat bikin video gitu teman-teman. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan alat-alat apa aja untuk saya berkarya gitu, untuk buat mandau, utamanya mandau gitu teman. Sebenarnya sih saya bukan hanya buat mandau sih, saya bisa buat leontin, pipa rokok, tadi tanduk itu, tapi ya lebih banyak ini bikin mandau teman-teman. Oke, mungkin kalau alat yang pertama mungkin yang sangat umum lah untuk ngukir tuh paling dasarnya itu yaitu pisau raut teman-teman. Kalau kami benua tuh bilangnya tuh isal. Saya punya ada 5 ya, macam-macam fungsi. Kalau yang besar seperti ini kan lebar nih. Ini biasanya untuk apa ya, untuk membersihkan dasar misalnya ada sarung mandau nih, biar dia rata nih, dia ini lebih untuk bersihkan biar rata itu teman-teman. Dia lebih lebar tuh. Kalau ini kayu ulin itunya gagangnya. Kalau yang untuk ngukir tuh dia lebih lurus teman-teman, nah, seperti ini. Ini untuk ngukir nih tuh, dia lebih lurus gitu. Nah, dia lebih lurus, jadi dia kalau ngukir tuh gitu lebih enak gitu. Kalau dia lengkung seperti ini biasanya untuk membersihkan papan seperti itu. Nah, ini juga ini untuk membersihkan papan. Kalau untuk ngukir sih yang lurus seperti ini. Tapi kalau yang ini berjasa betul dari saya SMA sekitar hampir 20 tahun yang lalu nih. Saya ngukir tuh pakai ini. Dulu tuh panjang nih segini, sering-sering diasah, lagi pendek aja. Tapi ini 20-an tahun sudah nih, lebih. Ini dari saya belajar ngukir tuh, dia panjang sebenarnya. Dulu tuh panjang, sering diasah gitu teman, sudah habis ya. Nah, ini paling wajib dipunyai kalau untuk ngukir, untuk bikin gagang, untuk bikin sarung, dia pakai ini. Ini kalau ini gagangnya dari akar penggeris nih. Ini dia harus gagangnya dari kayu keras, soalnya dia ditahan di sini, kalau kayu lemah patah dia. Nah, habis itu kalau untuk mesinnya saya pakai tuh, kamera di sana bang jauh tuh teman-teman. Ini namanya borcon atau bor gantung. Saya punya borcon atau bergantung tuh 5 tuh, 5 ya. Saya punya banyak karena biar tinggal injak aja, satu mesin diinjak hidup ya, satu mesin lagi diinjak hidup lagi gitu. Saya punya 5 sih itu borcon atau bergantung. Nah, untuk ngukir ini bantu ngukir juga sih, bantu mengawali, bantu bersihkan juga, tergantung mata yang dipakai gitu. Matanya macam-macam, jadi saya kalau satu mesin aja agak susah sih, misalnya ganti lagi, misalnya harus satu mesin ganti mata, butuhkan waktu banyak gitu. Kalau kita punya mesin banyak ya tidak memakan waktu, tinggal saya ambil satu untuk diukir lagi, ambil lagi, tinggal ambil, terus matanya sudah macam-macam. Kalau ini ya tuh 5 mesin saya punya bergantung. Ada yang merek Predom sih, Predom, ada juga yang lain. Ini satu merek Wisna, yang lainnya Predom sih. Yang satu merek Wisna, yang 4 nih kalau nggak salah Predom semua. Kalau matanya, nah seperti ini nih tuh.
Tuh ada 5 sama mesinnya. Kalau di online saya nggak tahu sih, kalau di sini sih harganya nih mungkin sekitar 1 jutaan lah satu mesinnya. Sebenarnya sih satu aja cukup aja. Kalau saya mau banyak sih karena biar mudah aja, biar nggak gonta-ganti mata, ya. Tinggal injak aja hidup matanya sudah ada gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mengawali ngukir ya tanpa ini juga bisa ngukir, pakai bisa raut juga bisa sih. Saya sih mau biar agak cepat gitu. Walaupun nggak pakai ini juga bisa teman-teman. Tapi saya kan mereview alat yang saya punya gitu. Setelah itu kalau untuk matanya sih, matanya itu macam-macam teman. Kan banyak juga teman-teman tanya mata ukir. Mata ukir. Ya ada kotak gini. Ini saya berbagi ilmu ngukir. Tidak juga saya hebat sih, masih belajar gitu teman-teman. Tapi maksudnya kan kita sama-sama berbagi bagaimana teknik saya ngukir gitu. Soalnya banyak teman-teman kan bertanya di kolom komentar. Nah, mata ini tuh kayak gini. Saya kasih dekat. Tuh. Nah, ini yang besar. Ada yang kecil-kecil juga. Kalau yang kecil-kecil gini teman-teman, dia harus ada tempat. Kalau nggak ada tempat tuh hilang. Tuh, harus ada tempat. Nah, gitu teman-teman. Nah, ada juga yang kayak gini matanya. Nah, itu teman-teman. Lalu kalau ini kan setelah itu mungkin yang dipakai yang paling penting sih gerinda. Gerinda ada 3. Kita pakai gerinda ini sangat penting sih. Kalau gerinda saya gerinda nih. Gerinda 3 tuh sebenarnya 1 juga sih bisa. Nah, tanpa gerinda juga bisa sih, tapi gerinda itu saya 3 gitu jadi enak. Mau pakai yang seperti ini, mau gerinda potong tinggal ambil aja. Mau yang ini jadi tinggal ambil, nggak ganti-ganti lagi teman-teman gitu. Kalau dia 1 aja kan ribet dia ganti-ganti. Sebenarnya sih 1 aja cukup gitu, karena saya kan biar mudah. Oh iya, ini batu solo untuk ngasah. Kalau pisaunya agak tumpul-tumpul biasa begini. Kami benua tuh bilang batu solo teman-teman. Habis itu apa lagi ya? Nah, ini gergaji potong. Mau bikin sarung kan potong kayak ini biar enak. Pakai gergaji biasa juga bisa teman-teman. Saya ini karena saya pakai yang kayak gini gitu, biar cepat gitu kerjanya. Habis itu perlu mungkin ketam teman-teman untuk bersihkan sarung juga. Ketam saya pakai. Nah, endorse. Ini bukan endorse, enggak endorse nih. Tuh banyak sini. Habis itu yang ini paling penting teman-teman tuh. Nih, ini gergaji potong mesin nih. Ini kalau kita potong ulin untuk bikin sarung ulin, habis itu potong bikin gagang ulin, kita potong pakai gergaji kan susah. Ini paling penting nih, biar mudah pakai gergaji bulan nih. Kalau pakai gergaji biasa juga bisa, tapi ya kalau ini pakai ini paling 10 detik selesai. Gergaji biasa itu bisa 10 menit 15 menit baru selesai ya. Kita akan cari yang mudah. Tanpa ini juga masih bisa juga kerja teman-teman. Nah, habis itu apalagi ya, banyak teman-teman, gunting lah apalah. Ini penting nih, gunting ini penting nih untuk potong-potong, misalnya potong apa ya, potong rotan itu kayak gunting. Habis itu bolpen untuk kita kasih tanda-tanda. Habis itu yang penting lagi, ini yang paling penting nih. Nah, kalian berdua tuh bilang penyangat, tapi penyangat kalau dulu tuh dia ditanam aja pakai apa itu, dia kayak ada pisau kan, ditanam di kayu gitu. Kalau ini lebih modern, sudah dilas ya, pakai baut. Kalau kita mau dikecilkan pakai baut. Nah, ini untuk kalau ini teman-teman lihat ya. Kalau ini untuk ngecilkan rotannya, kalau ini untuk nipiskan. Kalau teman-teman yang ngerti dunia permandauan pengukir tahu sudah ini.
namanya penyangat kalau kami benua bilang, nggak tahu bahasa lainnya. Ini rotan nih contohnya. Nah kalau ini mau ngecilkannya di sini ditarik, nah jadi kecil. Kalau di sini untuk nipiskan. Ini penting teman-teman. Ini kalau mau bikin tambusar mandau nih harus ada ini. Nah ini perlu nih, bikin tanduk tuh untuk bikin ganggang biar dia lebih cepat. Kita sebelum digerinda pakai ini. Saya pakai golok nih. Ini juga ada mandau tuh. Saya pakai mandau juga tuh, mandau sakti ini. Tuh mandau ini. Ini saya belajar ngukir nih. Tuh. Gagangnya, harga miliaran ini gagangnya nih. Tuh, emas hitam alias itu ban karet. Tuh. Ini untuk saya potong-potong kayu untuk bikin dasar gagang mandau. Apalagi ya, banyak sih teman-teman. Kalau untuk ukir tuh biasanya harus ada lem Korea untuk kita ngelem, habis itu ada lem kayu, habis itu apa lagi ya, kalau di ruangan kayak gini harus ada lampu penerangan. Enggak bisa ngukir saya. Apa lagi, banyak sih, kayak penjepit, ada besi penjepit tuh, nah itu juga perlu sih, keberatan kalau saya angkat yang diputar tuh. Kalau kita mau potong tanduk kan harus kayu, harus ada penjepit gitu, kalau enggak bisa. Bor nih, ini penting teman. Nah ini ketinggalan nih, harus ada juga sih ini untuk gagang mandau itu kan, untuk masukkan bilah itu kan di bor. Bisa juga sih nggak pakai ini. Kalau kami benua tuh pakai penyirit kan, dia kayak tombak kecil gitu. Bisa. Kalau ini pakai ini kan sekitar 5 menit selesai lah. Kalau pakai penyirit ya lumayan lah, 1 harian lah selesai. Belum tentu selesai kalau pengirit teman-teman. Dia kalau tanduk tuh keras. Orang dulu tuh kayak gitu, bolongi gagang 1 harian tuh udah selesai di bolongi. Kalau sekarang pakai ini paling 5 menit sudah selesai, lebih mudah gitu. Habis itu apalagi ya? Ini juga penting. Nah ini penting juga nih. Ini untuk menjepit. Misalnya sarung mandau nih mau dilem, dijepit dulu ini. Saya enggak tahu siapa namanya, skrup apa. Ini ada 3 sih. Kayak saya beli dulu sih, lumayan sih ini. Satunya 180. Habis itu kayaknya sih apa lagi ya? Banyak sih yang sepele-sepele aja sih teman-teman. Kayak tang ini penting juga sih. Kalau kayak tang banyak aja sih guna-gunanya. Tuh. Nih. Kayak tang, kayak obeng tuh harus, namanya kita kerja gini kan memang harus ada. Habis itu harus ada spidol, pensil untuk kita bikin motif ukiran. Oke teman-teman, mungkin ini saja sih. Saya membuka rahasia teknik saya mengukir. Tinggal kembali ke diri sendiri sih teman-teman. Maksudnya itu walaupun kita ada alat seperti ini juga, kalau kita tidak belajar ataupun kita tidak tahu mempergunakan ya percuma juga sih. Ya kita harus tetap belajar gitu. Jadi walaupun tidak ada alat ini juga bisa menghasilkannya bagus ya teman-teman. Walaupun tidak selengkap ini punya alatnya, bisa juga sih. Dengan hanya modal pisau raut aja bisa bikin karya yang bagus, bikin mandau yang bagus gitu. Tapi kebetulan saya mau cepat ya sih, harus ya saya pakai alat-alat seperti ini biar lebih cepat jadi ya gitu, biar bisa memakan waktunya lebih sedikit. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang akan datang. Tawek Piari dan salam budaya.